Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang fase diam liquid kromatografi dan superfluida kritis. Adapun anggotanya yaitu Andrianta Kacaribu, Rizka Amalia, Yuyun Nazirah, Isra Yofiani, saya sendiri, kemudian Mirza Lisa, Intan Priagorina Rizky. Dosen pembimbingnya yaitu Profesor Dr. Rinaldi Idrus, SSI. Selanjutnya, yang akan selanjutnya. Berikut daftar isi dari presentasi kami. Selanjutnya, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pada umumnya, sebelum suatu senyawa diidentifikasi dan dapat diukur kadarnya, perlu dipisahkan terlebih dahulu dari matriksnya, di mana pemisahan merupakan hal yang diperlukan dalam analisis kimia untuk isolasi, pemurnian, dan menghindari gangguan matriks. Oleh karena itu, pemisahan merupakan langkah penting dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Kromatografi sendiri merupakan teknik pemisahan yang didasarkan atas partisi sampel di antara fase gerak, baik berupa gas atau cair, dan fase diam yang berupa cair atau padat. Tanpa teknik kromatografi ini, sintesis senyawa murni atau hampir murni akan sangat sulit terjadi. Metode kromatografi merupakan metode dengan cara pemisahan yang paling kuat, sehingga karena metodenya yang kuat, maka digunakan dan leluasa, maka dipakai secara luas untuk pemisahan analitik dan preparatif, di mana kromatografi analitik dipakai pada tahap permulaan untuk semua cuplikan, dan kromatografi preparatif dilakukan jika diperlukan fraksi murni dan campuran. Kemudian yang kedua manfaat, adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui fase diam dalam kromatografi cair dan kromatografi fluida superkritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan. Yang pertama, kromatografi cair. Kromatografi cair atau liquid kromatografi merupakan suatu teknik yang sangat tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Jika larutan sampel berinteraksi dengan fase stasioner, maka molekul-molekulnya yang ada di dalam akan berinteraksi dengan fase stasioner tersebut. Tetapi interaksinya berbeda disebabkan adanya perbedaan daya serap, pertukaran ion, partisi, dan ukuran. Adapun jenis kromatografi cair yaitu kromatografi fase terbalik, kromatografi cair kinerja tinggi, size exclusion kromatografi, dan kromatografi pertukaran ion. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari kromatografi cair ini adalah pemisahan komponen berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dalam bentuk kromatografi. Kemudian, fase diam dalam kromatografi. Kromatografi sendiri merupakan salah satu metode pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan distribusi diferensial dari perbedaan sifat fisik komponen sampel di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Persyaratan utama dalam kromatografi di antaranya ada 3. Yang pertama harus terdapat fase diam dan fase gerak, di mana fase diam tidak boleh berinteraksi atau tidak boleh bereaksi dengan fase gerak. Kemudian komponen sampel harus larut dalam fase gerak dan berinteraksi dengan fase diam. Fase gerak harus bisa mengalir melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat pada posisinya. Saat ini, kromatografi cair yang sangat sering digunakan adalah high performance liquid chromatography atau biasa disebut dengan HPLC, yang dimana fase gerak dan fase diamnya menggunakan zat cair, atau dalam bahasa Indonesia disebut kromatografi cair kinerja tinggi, kita singkat dengan KCKT. Teknik KCKT merupakan suatu metode kromatografi cair-cair yang dapat digunakan baik untuk keperluan pemisahan hingga analisis kuantitatif. Kolom KCKT biasanya terbuat dari stainless steel, akan tetapi ada juga yang terbuat dari gelas berdinding tebal. Kolom utama berisi fase diam, di mana terjadinya pemisahan campuran menjadi komponen-komponen.
Berdasarkan keperluannya, kolom utama dapat digunakan untuk analisis ataupun preparatif. Setiap komponen yang keluar dari kolom akan ditampung pada tabung yang berbeda dan dihubungkan dengan pengumpul fraksi atau biasa disebut dengan fraction collector. Kolom utama berisi fase diam yang jenisnya bervariasi tergantung pada keperluannya. Jadi kita akan melihat bahwasanya pada setiap fase diam itu jenisnya itu kita tentukan pada jenis keperluan pemisahan kita. Contoh umum yang umum digunakan itu adalah kolom C8, C18, cyanopropil, dan kolom penukar ion. Kolom utama untuk KCKT biasanya berukuran berkisar antara 5-30 cm dan diameter dalam berkisar antara 4,5 sampai 10 mm. Selain kolom utama, terdapat juga kolom pengaman. Kolom pengaman atau biasa disebut guard column disebut juga prakolom karena letaknya sebelum sistem pemasukan sampel. Kolom ini berukuran pendek yaitu 5 cm dengan diameter 4,5 mm. Kolom pengaman memiliki dua fungsi yaitu untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh fase gerak dan untuk menjenuhkan fase gerak dalam rangka menghindari terjadinya erosi fase diam oleh aliran pelarut. Kolom merupakan bagian penting dalam kromatografi. Keberhasilan analisis bergantung pada pemilihan kolom yang digunakan dan kondisi kerja yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan kebutuhannya, kolom dapat dibagi menjadi dua, yaitu kolom analitik, di mana diameter kolom ini berkisar 2-6 mm, panjangnya bergantung pada jenis kemasan. Untuk kemasan pelikel, panjang kolom 50-100 cm. Untuk kemasan mikropartikel, berpori biasanya berukuran 10-30 cm. Kemudian kolom preparatif, di mana pada umumnya memiliki diameter 6 mm atau lebih besar dengan panjang kolom 25-100 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromatografi fluida superkritis atau disebut dengan SFC. Sebelum kita mengetahui apa itu kromatografi fluida superkritis, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fluida superkritis. Menurut Rinawati 2012, fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara zat cair dan gas. Hal ini terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dengan cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Menurut Suhanda 1998, fluida superkritif atau sering disebut dengan SCF merupakan teknik kromatografi relatif baru dan ada sejumlah besar dari penelitian saat ini sedang berlangsung, baik dalam pengembangan SFC dan hardware pembangunan. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari SFC. Prinsip kerjanya itu ialah perbedaan distribusi komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa penggeraknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuyun Nazira. Selanjutnya yaitu komponen dalam kromatografi fluida superkritis. Secara garis besar, fluida superkritis terdiri dari beberapa komponen, yaitu fasa gerak, pompa, pemasukan cuplikan, kolom, dan detektor. Fasa gerak itu biasanya yang digunakan CO2, amonium, nitrogen oksida, etana, petena, diklorodifurometana, dietileter, tetrahidrofuran. Dan sedangkan di antara semua itu yang paling banyak digunakan yaitu CO2. Kenapa paling banyak digunakan CO2? Karena pelarutnya yang sangat baik untuk molekul organik, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau dan tidak beracun, serta mudah diperoleh dan murah. Yang kedua yaitu ada pompa. Penggunaan pompa pada SFC disesuaikan dengan jenis kolom yang digunakan dalam pemisahan. Ada korelasi antara panjang gelombang, diameter kolom, dan tekanan yang digunakan.
Pompa berfungsi untuk mengalirkan fasa gerak cair melalui kolom yang berisi serbuk halus. Pompa yang harus digunakan itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya itu harus menghasilkan tekanan sampai 600 psi atau pounds per meter kuadrat dan tahan korosi. Ada dua tipe jenis pompa, yaitu reciprocating pump, di mana itu dia memiliki kecepatan tinggi dan kolomnya berkemas. Sedangkan yang satu lagi itu racing pump, di mana kecepatannya rendah dan kolomnya kapiler. Yang ketiga itu pemasukan cuplikan. Cuplikan disuntik ke dalam aliran fase gerak. Selanjutnya fase gerak membawa cuplikan ke dalam kolom. Injeksi sampel ke dalam kromatograf merupakan tahapan paling awal dari proses kromatografi yang efisiensinya akan menentukan kinerja dan efisiensi proses pemisahan. Tahap ini juga menentukan presisi dan akurasi dari hasil analisis kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya itu yang keempat ada kolom. Kolom merupakan jantung dari kromatografi gas. Kolom untuk analitik biasanya berukuran panjang antara 5 sampai 30 cm dan diameternya antara 4 sampai 10 mm. Kolom berisi fasa yang merupakan fasa diam. Di antara fasa gerak dan di mana fasa gerak akan melewati di dalamnya sambil membawa sampel. Secara umum terdapat dua jenis kolom, yaitu packet kolom atau capillary kolom. Yang kelima ada detektor. Detektor yaitu perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom setelah terjadi proses pemisahan. Respon dari perangkat ini yang dirubah menjadi isyarat yang dapat terkuantifikasi hingga diperoleh suatu kromatogram. Beberapa besaran karakteristik yang perlu dipunyai oleh detektor yaitu kepekaan, daerah linier, dan batasan deteksi. Baik, selanjutnya fase diam dalam kromatografi fluida superkritis. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Pada dasarnya, dua jenis kolom analisis yang digunakan dalam SFC merupakan kolom terkemas dan kolom kapiler. Kolom terkemas atau package kolom kemas terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga yang lembab atau inert yang terdapat dalam tabung relatif besar atau berdiameter 1-3 mm. Fase diam akan dipacking dalam suatu tabung kaca atau logam. Keunggulan dari kolom ini ialah tekanan yang dibutuhkan rendah sehingga kolom dapat dibuat dalam bentuk yang lebih panjang, namun jumlah cuplikan harus sedikit karena kapasitas kolom yang kecil. Yang kedua ada kolom kapiler. Nah, dia ini berdiameter dalam 0,1 sampai 0,5 mm dengan panjang 10 sampai 100 meter. Kolom kapiler sangat banyak dipakai karena kolom kapiler ini memberikan efisiensi yang tinggi dalam waktu yang singkat. Fase diam yang dipakai pada kolom kapiler dapat bersifat nonpolar, polar, atau semipolar. Fase diam nonpolar yang paling banyak digunakan adalah metil polisiloksan dan fenil 5%, metil polisiloksan 95%. Fase diam semipolar adalah seperti fenil 50%, metil polisiloksan 50%, sementara itu fase diam yang polar adalah polyethylene glikol. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan pada sesi tanya jawab.